Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat ya. Walaupun pembelajaran di pandemi COVID-19 dilaksanakan secara daring, tetapi itu bukan menjadi alasan kalian untuk malas belajar. Jadi harus tetap semangat belajar fisika ya. Saat ini handphone menjadi salah satu alat komunikasi yang paling sering kita gunakan. Ketika kalian bermain handphone secara terus-menerus, maka baterai handphone akan habis. Lalu apa yang kita lakukan? Tentunya kita akan mengisi ulang baterai handphone tersebut. Nah, kira-kira dalam proses pengisian ulang baterai handphone, peristiwa apa ya yang terjadi? Ya, tepat sekali, peristiwa mengalirnya arus listrik. Kira-kira bagaimana ya arus listrik itu bisa mengalir? Jadi arus listrik itu mengalir dari sumber tegangan menuju baterai handphone dalam rangkaian searah. Kira-kira apa sih rangkaian arus searah itu? Yuk simak video pembelajaran ini dengan baik ya. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas salah satu materi fisika yang sangat menarik, yaitu rangkaian arus searah. Dalam rangkaian arus searah, kita mengenal besaran kuat arus listrik. Kira-kira apa sih kuat arus listrik itu? Jadi, kuat arus listrik merupakan banyaknya muatan yang mengalir dalam suatu penghantar tiap satu satuan waktu. Nah, muatan apa yang mengalir? Jadi, muatan yang mengalir yaitu muatan elektron. Jika muatan tersebut bergerak dalam satu arah, maka disebut arus listrik searah atau direct current, disingkat DC. Elektron yang bergerak dalam suatu penghantar tersebut bisa mengalir karena ada beda potensial. Secara matematis, besar kuat arus listrik bisa dilihat seperti di slide samping ini ya, di mana rumusan kuat arus listrik yaitu I sama dengan Q per T. Tadi kan definisi dari kuat arus listrik itu banyaknya muatan elektron yang mengalir dalam suatu penghantar tiap satu satuan waktu. Satuan dari kuat arus listrik yaitu ampere, sedangkan Q muatan yang bergerak yaitu coulomb dan T satuannya yaitu second. Q itu menunjukkan muatan yang bergerak. Muatan apa? Yaitu muatan elektron. Maka rumusan Q sama dengan N dikalikan E. N itu menunjukkan jumlah muatan, sedangkan E itu merupakan muatan elektron itu sendiri. Sekarang kita akan bahas bagaimana gerakan arus listrik dan gerakan muatan elektron. Misalkan saja kita mempunyai dua buah benda. Benda pertama memiliki banyak muatan positif. Nah, jika suatu benda itu memiliki banyak sekali muatan positif, maka potensialnya semakin tinggi. Sedangkan anggap saja benda kedua merupakan benda yang memiliki muatan negatif, maka benda tersebut memiliki potensial yang rendah. Aliran elektron itu bergerak dari potensial rendah menuju potensial yang tinggi, jadi aliran elektron mengalir dari negatif menuju positif. Sedangkan sebaliknya, arus listrik mengalir dari potensial yang tinggi menuju potensial yang rendah, atau mengalir dari muatan positif menuju muatan negatif. Kali ini kita akan membahas tentang alat ukur listrik. Seperti yang ada di slide ini, terdapat dua alat ukur listrik. Yang pertama yaitu ampermeter. Ampermeter digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Nah, masih ingat kan satuan dari kuat arus listrik itu ampere, maka alat ukurnya disebut ampermeter. Yang kedua yaitu voltmeter. Voltmeter digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Karena satuan dari tegangan itu merupakan volt, maka alat ukurnya voltmeter. Nah, apa sih perbedaan dari ampermeter dan voltmeter selain pada fungsinya? Yaitu pada ampermeter ketika kita ingin mengukur kuat arus listrik, maka ampermeter harus diletakkan pada komponen rangkaian yang disusun secara seri. Sedangkan voltmeter ketika kita ingin mengukur tegangan listrik, maka voltmeter harus diletakkan pada komponen rangkaian yang disusun secara paralel. Sekarang bagaimana sih cara kita membaca alat ukur listrik tersebut? Caranya gampang sekali. Nah, seperti yang ada di slide ini, hasil pengukuran dari alat ukur listrik itu bisa kita hitung melalui perhitungan matematis. Jadi hasil pengukuran itu bisa dihitung melalui skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum dikalikan batas ukur alat listrik.
tersebut. Nah, bagaimana? Sudah paham kan apa itu arus listrik, bagaimana arus listrik bisa mengalir, bagaimana pergerakan arus listrik dan muatan elektron. Kali ini kita akan membahas tentang hukum Ohm. Salah satu ilmuwan fisika bernama George Sinom Ohm mengatakan bahwa kuat arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan beda potensial pada ujung-ujung penghantar dan berbanding terbalik dengan hambatan pengantar. Secara matematis bisa dituliskan seperti di slide ini, di mana I sama dengan V per R. I menunjukkan kuat arus listrik, satuannya ampere, V menunjukkan beda potensial, satuannya volt, dan R menunjukkan hambatan penghantar, satuannya ohm. Nah, bagaimana hubungan antara beda potensial dengan kuat arus? Seperti grafik di slide ini. Ketika kuat arusnya semakin besar, maka beda potensialnya juga akan semakin besar. Namun, ketika kuat arusnya semakin besar, maka hambatan penghantarnya akan semakin kecil, sesuai dengan bunyi hukum Ohm, di mana kuat arus sebanding dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatan penghantar. Kawat penghantar yang digunakan dalam rangkaian listrik pasti memiliki nilai hambatan. Nah, hambatan kawat itu bergantung pada panjang kawat, hambatan jenis kawat, dan luas penampang kawat. Secara matematis, hambatan kawat bisa dituliskan seperti slide di samping ini, di mana R sama dengan rho L per A. Rho menunjukkan hambatan jenis kawat, L menunjukkan panjang kawat, dan A menunjukkan luas penampang kawat. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.